Bab 152 sampai 153. Terjebak jadi istri simpanan. Mondi yang baru saja sampai di rumah dibuat syok dengan istrinya yang kala itu sedang diperiksa oleh dokter. Hal yang membuat dia tambah terkejut bercampur heran adalah karena ada kedua orang tua atasannya. Mondi duduk di sebelah Aira yang terbaring di atas ranjang tidak sadarkan diri. Ia tidak melepaskan genggaman tangannya sama sekali sambil terus meminta istrinya bangun. "Ai, ada apa denganmu?" tanya Mondi pelan. Mama Saras pun duduk di sebelah Aira sambil mengusap-usap kaki putrinya yang ditutupi oleh selimut. "Pak, ada apa dengan Aira?" ucap Mama Saras sedih. Papa Jaya mengusap kedua bahu istrinya dan memintanya untuk tenang dan sabar. Mondi yang mendengar obrolan tuan dan nyonya besarnya lantas menoleh. Mereka berdua terlihat begitu khawatir pada kondisi Aira. Mondi hendak bertanya, namun dokter juga selesai memeriksa keadaan Aira. "Dok, ada apa dengan istri saya?" tanya Mondi penuh kekhawatiran. Nona Aira sepertinya baru saja mengalami syok yang berlebih, ditambah lagi dengan kondisinya yang sedang hamil. Membuat emosi dalam dirinya tidak terkendali dan berakhir tidak sadarkan diri seperti ini. Jawab dokter. "Dok, maksudnya putri saya hamil?" tanya Mama Saras menajamkan pendengarannya. "Benar nyonya, pasien sedang hamil dan untuk lebih jelas bisa dibawa ke rumah sakit ya," jawab dokter menjelaskan. Dokter lalu memberikan resep vitamin pada Mondi untuk ditebus di apotek terdekat. "Tolong jangan buat dia stres ya, Tuan. Itu tidak baik untuk kandungannya," tutur dokter pada Mondi selaku suami pasiennya. Mondi menganggukkan kepalanya. Hari ini ia dibuat bahagia oleh kabar kehamilan istrinya. Namun di sisi lainnya dibuat semakin syok tak kalah mendengar kata "putri saya" dari mulut Mama Saras. Mondi mengantar dokter itu sampai depan apartemen. Lalu setelahnya ia kembali ke kamar. Sampai di sana, Mondi bisa melihat Mama Saras memegangi tangan Aira sambil terus menciumnya. "Sayang, bangun. Mama minta maaf jika buat kamu syok," pinta Mama Saras lirih. Mondi lalu menatap Papa Jaya yang juga menatapnya. Mondi paham akan tatapan itu dan memilih untuk keluar dari kamar. "Ma, jaga Aira ya," tutur Papa Jaya lalu keluar dari kamar Aira dan Mondi. Papa Jaya mendekati Mondi yang duduk di ruang tamu, lalu disusul dirinya yang duduk berhadapan dengan Mondi. "Kau pasti terkejut, Mon. Tapi Aira, anak kami, dia putri kami," ucap Papa Jaya langsung ke intinya. "Jadi benar, tanda yang sama dengan Tuan Tristan itu adalah tanda keluarga kalian," sahut Mondi dan Papa Jaya mengangguk. "Lalu orang tua Aira di kampung?" tanya Mondi mengerutkan keningnya. "Mereka semua penjahat dan saya sudah mengurusnya. Mereka telah menyakiti Aira dan perlu saya berikan pembalasan," jawab Papa Jaya mengepalkan tangannya. Mondi terdiam. Entah mengapa ia tiba-tiba merasa takut jika Aira akan dipisahkan olehnya. Mengingat kini statusnya Aira adalah putri keluarga yang ia layani seumur hidupnya. Tapi tidak, Aira saat ini sudah menjadi istrinya, bahkan sedang mengandung anak mereka. Mondi tidak akan mungkin melepaskan Aira hanya karena status sosial mereka sekarang. "Terima kasih sudah menjaga Aira, Mon, dan kau tidak perlu khawatir. Kami tidak akan memisahkan kalian," ucap Papa Jaya. Sebuah kalimat yang berhasil membuat Mondi bahagia mendengarnya. Apa yang Mondi pikirkan beberapa saat lalu langsung dibayar lunas saat itu juga. "Tuan besar, benarkah?" tanya Mondi. "Kami bisa melihat Aira dan kau saling mencintai. Jadi mana mungkin kami pisahkan?" jawab Papa Jaya menganggukkan kepalanya. "Papa,"
panggil Mama Saras dari dalam kamar. Mondi dan Papa Jaya lekas masuk ke dalam kamar. Mereka melihat Aira sudah sadarkan diri. Wanita itu menatap suaminya, mengulurkan tangannya kepada Mondi dan memintanya untuk mendekat. Mas, panggil Aira pelan. Mondi lekas mendekat. Ia memegang tangan istrinya lalu memeluknya tidak terlalu erat. Bagaimana keadaan kamu? Tanya Mondi lembut. Apa yang terjadi pada aku? Tanya Aira balik. Mondi tersenyum. Kamu hari ini beruntung sayang. Ada 2 kabar baik yang datang. Ucap Mondi dengan lembut. 2 kabar apa? Tanya Aira. Kamu sudah menemukan orang tua kandung kamu. Kamu adiknya Tuan Tristan, sayang. Jawab Mondi lalu menunjuk dengan sopan kepada Mama Saras dan Papa Jaya. Aira menatap kedua sejenak. Ia lalu berusaha untuk bangun dan duduk yang mana segera Mondi bantu. Jadi aku tidak sedang bermimpi? Tanya Aira lirih. Tidak sayang, jawab Mondi berbisik. Mama Saras menangis. Ia lalu mendekati Aira dan mengambil tempat Mondi duduk tadi. Setelah pria itu bangun, kemudian Mama Saras memeluk putrinya erat. Enggak sayang, kamu enggak mimpi. Ini Mama, bisik Mama Saras sambil menangis. Perlahan Aira membalas pelukan Mama Saras. Wanita itu juga menangis mengetahui bahwa orang tuanya masih hidup bahkan mau menganggap dirinya. Mama, panggil Aira dengan terpatah. Mama Saras melepaskan pelukannya. Ia menangkup wajah cantik Aira lalu manggut-manggut. Ya, nak, Mama, ini Mama, sahut Mama Saras. Papa Jaya mendekat. Peluk Papa juga, pinta Papa Jaya. Aira menatap suaminya seakan meminta izin. Wanita itu memang benar-benar polos. Peluk sayang, bukankah kamu sangat rindu sosok ayah? Tutur Mondi. Aira lalu beralih memeluk Papa Jaya, yang mana membuatnya bisa merasakan usapan kasih sayang dari kedua orang tuanya, orang tua kandungnya. Maafkan Papa, nak. Maaf terlalu lama menemukanmu, ucap Papa Jaya lirih. Aira menggeleng. Tidak perlu minta maaf, Papa. Yang penting sekarang aku bisa bertemu kalian, orang tua kandungku, sahut Aira lembut. Aira semakin kejar menangis. Ia lalu melepaskan pelukan di tubuh sang papa dan beralih meminta peluk oleh suaminya. Mama Saras dan Papa Jaya tersenyum. Ia membiarkan Aira manja kepada Mondi. Jangan nangis, sayang. Kamu belum dengar satu kabar baiknya lagi, bisik Mondi sembari mengusap punggung kecil istrinya. Apa? Tanya Aira dengan tatapan polos. Kamu hamil. Sebentar lagi kita akan punya anak, jawab Mondi berbisik lalu mencium kening istrinya hangat. Aira terkejut. Ia mendorong pelan tubuh Mondi lalu menundukkan kepalanya, menatap perutnya sendiri. Di sini ada bayi? Tanya Aira konyol. Iya, Aira. Kamu dan Mondi akan segera punya anak. Selamat ya, jawab Mama Saras penuh senyuman. Aira tersenyum senang. Ini adalah hal yang sudah sangat dinantikan oleh sejak lama. Aku hamil. Aku akan punya anak. Lirih Aira mengusap-usap perutnya. Mondi mengusap sudut matanya yang hampir mengeluarkan air mata. Ia begitu terharu melihat kebahagiaan di mata istrinya hari ini. Teruslah bahagia, Ai. Aku akan selalu berusaha untuk itu. Batin Mondi penuh senyuman. Bab 153. Aira tidak bisa berhenti tersenyum sambil mengusap-usap perutnya. Lagi pula wanita mana yang tidak akan bahagia setelah mendengar kabar kehamilannya. Mondi selaku suami tentu tidak kalah bahagia. Ia mendekati sang istri, memeluknya dari belakang di balkon apartemen mereka. Sedang apa di sini?
tersenyum sambil mengusap-usap perut. Tanya Mondi lalu mencium bahu dan pipi istri kecilnya. Aira menoleh sedikit. Ia mengangkat tangannya dan membiarkan tangan Mondi yang menggantikan dirinya untuk mengusap-usap perutnya. Aku bahagia, bahkan sangat bahagia. Hari ini aku bukan hanya mendapatkan orang tuaku kembali, tapi juga mendapatkan mimpiku. Mimpi untuk bisa kasih kamu anak. Jawab Aira dengan sungguh-sungguh. Aku sempat berpikir bahwa aku tidak bisa hamil. Mungkin saja karena usiaku baru akan 20 tahun. Tapi ternyata Tuhan membalas semua keraguanku dengan rasa bahagia. Tambah Aira tersenyum begitu lebar. Mondi mengusap-usap perut rata istrinya, memberikan sentuhan lembut seakan ia sedang benar-benar menyentuh bayi mungil. Kenapa berpikir begitu? Aku tidak pernah memaksa kamu punya anak dalam waktu dekat, sayang, sahut Mondi lembut. Aira membalik badan, menatap wajah tampan suaminya lalu menganggukkan kepalanya. Aira tahu soal itu, tapi ia tetap ingin menjadi istri yang baik. Aira melingkarkan tangannya di leher sang suami, sedikit berjinjit karena postur tubuh suaminya yang tinggi. Mondi tersenyum tipis. Ia lekas menggendong tubuh mungil istrinya seperti koala dan membuat pinggangnya dilingkari oleh kaki mulus istri kecilnya. Lupakan saja, sebentar lagi kita akan punya anak dan hidup kita akan benar-benar bahagia setelah ini. Aku nggak sabar banget, ungkap Aira lalu menyatukan keningnya dengan kening Mondi. Mondi mengecup bibir istrinya. Aku juga, balas Mondi. Mondi dengan menggendong istrinya. Mondi mengajak Aira masuk ke dalam kamar karena hari semakin malam. Menurut kamu gimana reaksi Tuan Tristan setelah tahu aku adiknya? Tanya Aira dengan posisi duduk di pangkuan suaminya. Aira yang terekspos tidak mau dibiarkan begitu saja. Pria itu memanfaatkannya untuk ia berikan usapan lembut. Mau tahu satu cerita? Tawar Mondi dan Aira langsung mengangguk mantap. Ketika kamu hilang dulu, usia Tuan masih 10 tahun. Dia tinggal bersama kakek di Australia. Saat dia tahu adiknya menghilang, dia mencari bagai orang gila. Namun usahanya tidak kunjung membuahkan hasil. Ucap Mondi mulai bercerita. Sampai bertahun-tahun berlalu, Tuan akhirnya memutuskan untuk mengikhlaskan kepergian adiknya. Ia enggan mengingat adiknya lagi karena itu akan membuatnya sangat terpukul. Tuan sangat menyayangi kamu, tambah Mondi jujur. Lalu apa sekarang dia juga akan bahagia setelah tahu aku adiknya? Tanya Aira tampak ragu. Tentu saja, selama ini dia sudah sabar. Bahkan demi kesehatan mentalnya dan keluarganya, ia bersikap seakan semua baik-baik saja. Padahal dalam hatinya banyak kegelisahan dan kekhawatiran tentang adiknya. Jawab Mondi. Mondi menangkup wajah cantik istrinya. Dan sekarang, di saat adiknya sudah kembali, rasanya tidak mungkin jika ia tidak bahagia. Aku yakin nanti dia akan berlari dan memeluk kamu. Tanya tambah Mondi dengan begitu yakin. Aira terkekeh. Ia menyandarkan kepalanya di bahu sang suami yang mana mendapatkan balasan berupa usapan di bahu dan kecupan di kening. Dari mana kamu tahu cerita tentang Tuan Tristan? Tanya Aira. Aku asisten sekaligus tempatnya untuk berkeluh kesah sebelum Nona Alea datang. Sayang, jadi aku tahu tentang masa kecil dan kesedihannya. Jawab Mondi menjelaskan. Lalu orang tuaku di kampung? Tanya Aira. Ia memikirkan tentang orang-orang yang sudah merawatnya meski tanpa kasih sayang. Mereka sudah diurus oleh papa kamu. Dan kamu tidak perlu terlalu memikirkannya. Jawab Mondi lembut. Aira mendongak, menatap suaminya dengan kedua tangan yang bertengger di rahang tegas sang suami. Meski mereka tidak menyayangiku, tapi mereka sudah merawatku. Jangan terlalu menyiksa mereka. Lirih Aira dengan tatapan berkaca-kaca.
Mondi menghela napas. Ia buru-buru mencegah air mata istrinya dengan mengusap sudut matanya. Ini bukan kapasitasku, sayang. Bapak kamu sendiri yang mengambil keputusan atas mereka. Aku bahkan Tuan Tristan tidak bisa ikut campur, jelas Mondi. Aira tidak tahu bagaimana nasib keluarga angkatnya. Namun yang jelas ia sangat khawatir. Bagaimanapun, mereka sudah membesarkan dirinya sampai ia bisa tumbuh sehat seperti sekarang. Aku tahu kamu mengingat jasa mereka, tapi kamu juga harus ingat bahwa mereka yang sudah sengaja memisahkan kamu dari keluargamu, ucap Mondi menasihati. Aira hanya diam. Ia memilih untuk kembali menyandarkan kepalanya di dada bidang sang suami. Sementara itu di tempat lain, di sebuah ruangan yang gelap, kotor dan becek, terlihat 3 orang manusia duduk dengan tangan yang terikat. Orang-orang itu adalah keluarga angkat Aira, keluarga yang tidak bisa disebut kekasihnya, bukan karena tidak ada hubungan sedarah, melainkan karena sikap mereka terhadap Aira benar-benar jahat. Masih ingat denganku? Tanya Bapak Jaya yang duduk di kursi putar. Ibu dan bapak angkat Aira seketika melototkan matanya, melihat siapa sosok yang ada di hadapan mereka. Tuan Jaya, ucap Bapak Aira terbata-bata. Ya, aku Jaya Kusuma, ayah dari seorang putri yang telah kalian culik dan siksa, sahut Bapak Jaya. Tuan, kami hanya menjalankan perintah, tolong ampuni kami. Pinta Ibu Aira menyatukan kedua tangannya. Maaf, setelah memisahkanku dengan putriku, kalian seenaknya minta maaf. Tanya Bapak Jaya jijik mendengarnya. Tuan, tapi kami mengurus putri Anda dengan baik. Kami membesarkannya, dia masih hidup, ucap Ibu Aira. Aku tahu siapa putriku dan di mana dia, timpal Bapak Jaya. Tidak ada maaf bagi kalian. Kalian akan mati di tempat ini, atau mengabdikan diri seumur hidup untuk menjadi pelayan bagi anak buahku, ucap Bapak Jaya. Bapak Jaya berjalan melingkari ketiga orang tersebut. Saat kalian melakukan sedikit kesalahan saja, maka anak buahku bebas membunuh. Bagaimana? Tanya Bapak Jaya. Anda siapa? Ayu yang sejak tadi diam seketika membuka suaranya penuh rasa takut. Bapak Jaya menatap Ayu. Aku siapa? Beo Bapak Jaya. Aku Jaya Kusuma, ayah kandung dari gadis yang selalu kau perbudak selama ini, Aira, tambah Bapak Jaya. Ayu syok. Ia tidak menyangka jika orang tua kandung Aira adalah pria kaya dan tidak sembarangan. Kini sudah cukup kau memperbudak putriku, dan sekarang giliran kalian yang merasakannya, ucap Bapak Jaya penuh penekanan. Bapak Jaya menatap anak buahnya. Kalian aku beri kebebasan untuk melakukan apa saja terhadap 3 orang ini, termasuk melenyapkannya, ucap Bapak Jaya lalu segera pergi dari sana. Ayu dan kedua orang tuanya berteriak histeris meminta pengampunan. Namun semua itu percuma saja karena Bapak Jaya tidak mendengarkannya sama sekali.